Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dari SD Kabupaten 1 yang saya hormati, dan juga dari teman-teman guru dari PPL Negeri yang saya hormati juga. Di sini saya Yulia Bidang, saya guru kelas 6B di Kabupaten 1, dan kebetulan saya juga adalah calon guru penggerak dari angkatan 5 Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk pembahasan modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Berikut ini saya akan melakukan pembahasan. Yang pertama adalah tentang menjelaskan tentang perubahan paradigma pendidikan yang tentu saja berbeda mungkin ya dengan paradigma pendidikan sebelumnya. Dimana kalau dulu itu lebih ke berpusat kepada guru, sedangkan sekarang lebih berpusat kepada siswa. Dan sesuai dengan ajaran dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan yang pertama dan utama itu adalah untuk murid dan untuk murid. Nah, untuk kita mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid, maka dibutuhkan yang namanya budaya positif. Budaya positif yaitu di sini latar belakangnya suasana positif akan sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif seperti ini, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses pembelajaran juga akan menggerakkan moral yang positif bagi murid. Nah, sehingga murid ini tidak hanya terbentuk dari kecerdasan intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan di sekitarnya. Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid ini bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh tanggung jawab, dan yang menghormati kepada orang lain. Nah, untuk mewujudkan budaya positif tadi, teman-teman, budaya positif sebenarnya sudah erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ketika kita mengajarkan anak-anak melalui pembiasaan-pembiasaan. Mungkin mulai dari depan ya, ketika kita menyambut anak-anak didik kita di pagar dengan cara bersalaman, dengan menyapa, dengan senyum, tulus ikhlas, seperti itu juga sudah termasuk budaya positif. Kemudian ketika ada siswa kita yang berbicara kurang sopan, kita biasakan supaya berbicara dengan sopan. Nah, untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang di dalam prakteknya ini melibatkan komunikasi, bukan satu arah tetapi dua arah, ya, yaitu antara guru dengan siswa. Kalau selama ini kita mendengar kata disiplin, pasti identik dengan namanya siswa harus patuh dengan apa yang kita mau, sesuatu yang kita anggap benar. Kalau siswa melakukan kesalahan, maka kita mengatakan untuk mendisiplinkan anak ini, maka anak ini harus melakukan ini, seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita luruskan. Sebenarnya bukan seperti itu, Bapak Ibu. Disiplinnya sebenarnya adalah belajar, di mana kita bisa belajar apabila kita melakukan suatu kesalahan, kita akan belajar bagaimana caranya memperbaiki kesalahan kita. Karena kita sebagai manusia biasa tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Nah, jadi dalam penerapan disiplin positif ini, siswa akan kita ajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Tidak hanya siswa, kita sendiri saja, guru ya, kita pun kadang juga melakukan kesalahan. Nah, ataupun sesuatu tindakan, walaupun itu tindakan yang benar, pasti ada konsekuensinya.
apalagi tindakan yang tidak benar atau perbuatan yang salah. Nah, kita akan mengajarkan pada siswa bahwa setiap perilaku pasti ada konsekuensinya. Nah, selain itu disiplin positif ini juga akan mengajarkan murid tentang nilai tanggung jawab, bagaimana rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya itu untuk menumbuhkan kesadaran kepada siswa-siswa kita serta memberdayakan murid kita itu untuk melakukan sesuatu tanpa dipaksa, tanpa kita paksa, tanpa kita ancam ataupun kita berikan hukuman. Nah ini ya, disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali. Ada yang pertama kejujuran, ada mungkin tanggung jawab, ada mungkin nilai percaya diri, dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan mengangkat tentang nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila karena kita berkesesuaian dengan kurikulum yang sedang berlaku pada saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, di mana tujuan dari kurikulum ini adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, apa saja profil pelajar Pancasila itu? Mungkin Bu Indi yang pernah ikut di KKN ingat ya. Nah, profil pelajar Pancasila ada berapa, Bu? Ada 6. Ada 6 ini, Bu. Nah, yang pertama ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian siswa yang mandiri, bernalar kritis, serta siswa yang kreatif. Ini tujuan kita. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi perilaku manusia. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermain game. Namanya game Cobalah Buka. Boleh minta tolong Bapak Ibu untuk duduk bermain bersama teman sepasangnya, teman sebakunya ya. Nah, salah satu guru nanti mengepalkan tangan satu saja. Nah, misalkan Bu Tika atau Bu Tika ya, mengepalkan satu tangan. Bu Tika itu di dalam genggaman tangannya jenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga dari dalam hidupnya, yang tidak boleh seorang pun mengambilnya. Hanya Bu Tika sendiri, karena itu gunanya Bu Tika. Hanya Bu Tika yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nah, sedangkan nanti teman sebagusnya Bu Dia akan melakukan segala macam cara, entah itu merayu, membujuk atau apapun ya, lakukanlah untuk bisa Bu Tika itu membuka kepala tangannya. Boleh Bapak Ibu dipraktekkan ya, teman-teman sebagusnya ya. Tidak berhasil meraih Butika, tidak berhasil. Kira-kira namanya adalah timnas, saya tidak mau mengambil. Karena yang dibuka Pak Dimas yang mau mengambil. Ya, menurut Butika yang paling berharga adalah suaminya ya, tidak boleh diambil. Ya, jadi sesuatu yang berharga dalam diri kita itu tidak akan mudah kita buka selama kita sendiri yang tidak mau merelakan orang lain untuk kita membukanya. Artinya apa Bapak Ibu? Inilah yang namanya motivasi. Apalagi ini motivasi dari dalam diri kita sendiri atau intrinsik. Hanya diri kita sendirilah yang bisa berhak untuk mau tetap digenggam atau kita buka. Yang menentukan bukan orang lain, tetapi adalah diri kita sendiri. Nah, itulah yang patut kiranya kita tanamkan kepada
siswa-siswa kita juga untuk mempertahankan sesuatu yang bernilai dalam hidup kita. Nah ini ya, tentang motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu mungkin pernah ada yang ditugaskan mengikuti pelatihan. Ya, Bu ini mengikuti pelatihan apa? IKM ya. IKM itu apa Bu ini? Implementasi kurikulum merdeka. Guru kelas berapa Bu waktu itu? Sekarang kelas 4. Ketika itu masih ya. Oh ya, ketika sosialisasi penerapan itu di kelas 4. Oke. Nah, kita sekarang di tahap kurikulum merdeka, sosialisasinya masih pada tahap kelas 1 dan kelas 4. Jadi kalau boleh saya bertanya, ketika Bu ditugaskan untuk mengikuti pelatihan itu, niat awalnya Bu ketika mau berangkat itu kenapa? Karena berangkat sekolah ya. Kalau misalkan tidak datang ke pelatihan, takut ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah? Kalau misalnya saya nggak bisa mengajari anak-anak kelas menggunakan IKM. Ya, itu ya. Jadi Bu ini niatnya karena sebenarnya ingin belajar ya, ingin belajar tentang IKM itu apa supaya nantinya itu apa namanya? Ini Bapak Ibu silahkan menyusul. Waalaikumsalam. Halo. Jadi niat awalnya Bu ini mengikuti pelatihan IKM itu memang mungkin berangkatnya karena diperintah, karena bertepatan dengan tugas kelasnya yaitu mengajar di kelas 1 dan kelas 4. Tetapi Bu ini kemudian merubah motivasinya. Nah ini saya salut sekali dengan Bu ini. Nah tentang motivasi perilaku manusia itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita melakukan suatu tindakan itu mungkin untuk menghindari suatu ketidaknyamanan. Kalau misalkan kita datang ke suatu pelatihan karena diperintah oleh kepala sekolah, lalu kita datang tuh hanya sekedar kalau aku nggak datang nanti aku ditegur. Kalau sudah diperintah, ditugaskan nggak datang. Itu adalah motivasi yang pertama karena menghindari ketidaknyamanan. Atau mungkin yang kedua, melakukan tindakan ini supaya dipuji oleh orang lain. Nah, tidak apa namanya? Tapi ada kan ya manusia yang tipikal seperti itu. Kita melakukan suatu tindakan itu karena ingin dipuji oleh orang lain. Manusia sekali. Saya pun tidak menyalahkan kalau ada motivasi seperti itu. Tetapi yang saya salurkan oleh Bu ini ternyata Bu ini motivasinya ada pada yang ketiga, yaitu melakukan tindakan ini karena ingin menjadi manusia pembelajar, ya. Dimana kalau Bu ini itu sebagai guru itu betul guru di bawah kita itu harus apa namanya senantiasa belajar. Kan kita selalu menginginkan anak-anak kita, murid-murid kita untuk rajin belajar. Tapi kalau tidak kita contohkan dari diri kita sendiri, murid akan nonsen. Mungkinlah mau belajar di bawah orang senang. Jadi kita harus bisa jadi teladan yang baik untuk siswa-siswa kita. Nah, apalagi asal ada hadis atau apa yang menyebutkan kalau manusia itu belajarnya sepanjang hayat kan ya? Ya. Dan saya kurang tahu bagaimana hadisnya, yang saya tangkap itu seperti apa namanya? Kalau kita manusia, selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, sampai di akhir hayat kita itu harus belajar dalam kehidupan kita. Nah, dalam proses ini kita juga akan mewujudkan bahwa dengan kita belajar dengan motivasi ini kita sudah menghargai diri kita sendiri, juga dengan menghargai orang lain, menghargai murid-murid kita. Kalau kita belajar, itu pun kita juga sudah menghargai murid kita. Nah, berikutnya untuk motivasi ini kita implementasikan, lakukan yang pertama Bapak Ibu. Di awal tahun ajaran sangat penting, apalagi 1 minggu atau mungkin masa MPLS itu cukup 3 hari ya, 3 hari. Tapi kalaupun dirasa kurang 1 pekan pun juga boleh. Nah, Bapak Ibu ini yang paling penting bisa kita lakukan dalam pembelajaran di kelas sebelum mengawali tahun ajaran. Bapak Ibu bisa melakukan membentuk keyakinan kelas. Kalau mungkin kita pernah membuat itu apa ketika kalau di kelas dengan yang di itu apa namanya di papan tulis di kelas sebelumnya itu namanya apa?
kontrak apa itu ya? Oh, kontrak belajar. Jadi kalau di kelasnya Budika itu menyebutnya kontrak belajar, atau mungkin kalau di kelasnya Budika namanya kesepakatan kelas ya, iya. Jadi semacam ini. Jadi bukan peraturan teman-teman. Ya, bukan peraturan kelas tapi lebih ke keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu kesannya lebih kepada kita membuat peraturan supaya dipatuhi oleh siswa-siswa kita. Tetapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu berbeda. Bedanya apa? Kalau keyakinan kelas itu benar-benar berawalnya dari keyakinan nilai-nilai yang kita yakini masing-masing, baik itu dari gurunya ataupun dari siswa. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk siswa saja Bapak Ibu, tetapi juga untuk guru kelas tersebut, karena kita kan juga anggota ya, satu kesatuan di dalam kelas tersebut. Nah, ini kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru saya. Mereka membuat sticky note dari kertas kecil itu yang ada perekatnya. Mereka menuliskan apa saja yang mereka mau selama 1 tahun ke depan. Mereka ingin menciptakan kelas yang bagaimana yang mereka impikan, atau mereka tidak ingin terjadi hal-hal yang apa di dalam kelasnya. Ini mereka tuliskan ke dalam kertas-kertas kecil yang kemudian ditempelkan bersama dengan teman-teman. Nah, karena murid saya banyak, ada 43 siswa, tentu saja kertasnya akan sangat banyak, dan setelah kita baca bersama itu satu kalimat, misalkan datang tepat waktu misalkan. Nah, itu tidak hanya satu anak saja yang punya ide seperti itu. Mungkin ada 1, 2, 3 atau beberapa siswa yang berpendapat yang sama. Nah, itu bisa kita rangkum, kita kerucutkan lagi. Nah, seperti ini ya, contoh keyakinan kelas. Misalkan, yang pertama, setiap anggota kelas itu yang pertama perlu belajar. Ya, ini contoh dari salah satu siswa saya, ya beberapa siswa saya juga. Ini kalau di kelas itu murid itu tugasnya untuk belajar, untuk senang. Nah, apalagi anak-anak. Anak-anak itu kan dunianya bersenang-senang ya, Bapak Ibu ya. Kemudian melakukan tugas. Kalau diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, mereka perlu melakukannya. Kemudian perlu juga untuk saling menghargai dengan sesama temannya, dengan gurunya, dengan orang lain. Kemudian perlu juga mereka merasakan rasa aman dan nyaman di dalam kelas mereka. Atau bisa juga keyakinan kelasnya bisa berbentuk seperti ini, selalu bersikap positif, bersikap yang baik, menjadi diri sendiri. Jadi tidak perlu dipaksa harus seperti ini ya, seperti itu tidak. Kemudian percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya. Lalu berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas, nah kita terujukan dari ide-ide, usulan-usulan dari siswa-siswa kita. Tadi itu tidak perlu kita menuliskannya banyak-banyak, tidak perlu. Kita buat yang sederhana saja, kita ambil yang sedikit saja, yang penting bisa kita terapkan selama 1 tahun ke depan bersama siswa di kelas tersebut. Nah, bisa juga seperti ini Bapak Ibu, membentuk keyakinan kelas, misalkan tentang nilai hormat. Ya, kita sebagai anggota kelas, kita meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati teman kita, menghormati orang lain, menghormati guru kita, apalagi barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga diharapkan dengan keyakinan seperti ini, anak akan ingat, oh iya, saya tidak boleh mengambil barang orang lain yang bukan hak kita. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan yang tentu saja harus minta izin. Itu kan ya. Nah, kalaupun sudah minta izin, kalau selesai juga harus segera dikembalikan. Berikutnya tentang nilai bekerja. Ya, kita yakin bahwa mengerjakan segala pekerjaan ini atau mengikuti kegiatan yang sudah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Ini merasa penting bagi siswa untuk merasa diterima di dalam kelasnya, di dalam kelompoknya, untuk kita saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini Bapak Ibu, suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia atau siswa-siswa kita itu pada dasarnya adalah untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami di kelas seperti ini. Sudah waktunya istirahat, tapi karena kita masih merasa materinya belum selesai, tiba-tiba ada siswa kita yang menyeletuk seperti ini. Bu, ayo dong istirahat, aku mau beli jajan, perutku sudah lapar. Pernah mengalami hal demikian Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, jadi sebenarnya siswa tersebut dia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kan apalagi kalau anak merasa lapar, ya kan? Mereka butuh makan. Makan itu kan untuk mempertahankan hidup ya. Ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya, gitu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Jadi siswa melakukan tindakan apapun itu sebenarnya karena mereka juga menginginkan disayangi oleh orang lain, diterima oleh teman-teman di kelasnya. Ada juga kebutuhan penguasaan atau power. Kadang ada motivasi dalam diri kita itu untuk menunjukkan, oh ini loh aku bisa, oh ini loh aku punya kekuatan, aku bisa melakukan sesuatu. Itu namanya kebutuhan akan penguasaan atau power. Atau juga ada juga kebebasan, Bapak Ibu, kebutuhan kebebasan atau freedom. Misalkan siswa ini melakukan sesuai yang dia kehendaki, sehingga dengan demikian dikatakan bahwa siswa tersebut itu sedang memiliki kebutuhan akan rasa kebebasan, ingin bebas, ingin merdeka. Ada juga kebutuhan dasar kesenangan atau fun. Nah ini yang sering sekali dilakukan oleh anak-anak kita di kelas ya. Biasanya kalau kita ngajar pasti adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ya. Ketika kita ngajar menjelaskan materi, dianya asik bermain sama temannya. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Nah ya, sering sama di kelas saya juga seperti itu. Nah itu artinya apa? Anak didik kita itu butuh untuk merasa senang atau having fun. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tersebut, kita sebagai guru bisa memposisikan diri sebagai apa? Nah, tinggal kita menyesuaikan. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita laksanakan dalam pembelajaran atau berinteraksi dengan siswa-siswa kita. Yang pertama sebagai pendukung. Ini biasanya ya, ini kalau saya jujur-jujuran ya, dulu kalau saya ngajar itu melihat siswa saya yang berperilaku tidak baik, itu pasti spontanitas kita akan berikan hukuman. Pasti mungkin Bapak Ibu juga pernah yang melakukan seperti itu ya. Nah, misalkan kalau ada siswanya itu mengejek temannya, kemudian kita meminta anak tersebut untuk menulis sebuah pernyataan, misalkan satu kalimat pernyataan seperti ini: saya berjanji tidak akan mengejek teman saya lagi. Terus ditulis sampai 100 atau 1000 kalimat, misalkan dengan kalimat yang sama. Bapak Ibu sadar tidak bahwa itu sebenarnya adalah sebuah hukuman dan kita sedang pada posisi sebagai penghukum. Dan itu sebenarnya Bapak Ibu tidak baik untuk perkembangan anak didik kita. Ya. Kenapa? Karena hukuman itu efeknya itu untuk jangka panjang bagi anak itu sangat tidak baik. Dia akan merasa ada muncul sifat dendam, entah itu dendam pada kita sebagai gurunya atau mungkin dendam pada mata pelajaran yang kita ajarkan pada siswa tersebut. Nah itu yang sebaiknya kita hindari. Janganlah kita memposisikan diri sebagai penghukum. Kalau mungkin belum pernah melakukannya, oke lah mungkin karena ketidaktahuan kita. Tapi setelah kita tahu, hendaknya kita bisa merubah. Kemudian posisi yang kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Misalkan kita punya siswa yang notabene dalam tanda kutip kita mengatakannya nakal, selalu buat ulah, buat onar, unsur atau apapun itu, troublemaker. Dimana Anda itu sudah merasa kayak jenuh gitu, terus sampai mengatakan kepada siswa tersebut ini, ayo dong nak, jangan makan itu terus. Kamu akan
kasihan sama bu guru kalau kamu itu melakukan pelanggaran terus nanti bu guru loh ya yang ditegur sama kepala sekolah. Ayo dong kasihan sama bu guru. Mungkin bapak ibu pernah mengatakan seperti itu atau mungkin ada perasaan seperti itu. Nah berarti itu kita ada di posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, di mana apa yang kita ucapkan itu akan menyebabkan siswa itu merasa bersalah. Ya Allah, berarti selama ini aku itu sudah membuat guruku itu apa namanya merasa sedih, kecewa. Aku sudah mengecewakan bapak ibu guru. Berarti aku salah dong ya, gitu. Jadi siswa akan merasa bersalah dan ini akan menjadi bom waktu bapak ibu. Ya, beda dengan hukuman. Kalau misalkan kita hukum murid kita paling ya berontak saat itu juga, dia akan menolak, nggak mau begini. Tapi kalau merasa bersalah itu perasaan dalam dan itu akan dibawa seterusnya di dalam hidupnya dan ini efeknya sebenarnya jauh lebih apa ya lebih buruk daripada kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah karena kita tahu efeknya seperti itu kita juga akan malas diri, oh berarti nggak benar ya kalau saya memposisikan diri sebagai apa namanya membuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Mungkin bapak ibu pernah kan merasa apa namanya akrab dengan murid-murid kita ya, akrab, kemudian menyayangi, mengungkapkan betul-betul oh ya oleh pinternya ganteng, ayu, merasa akrab seperti itu artinya kita bersikap sebagai teman, kita bersikap lunak kepada anak didik kita. Menurut bapak ibu sebagai teman ini efeknya baik atau buruk bapak ibu? Baik ya, baiknya di mana? Ya Bu ya, ada baiknya ada tidaknya. Menurut Bu ya baiknya di mana, tidak baiknya di mana? Oh gitu ya. Ya betul. Jadi Bapak Ibu kalau kita memposisikan diri sebagai teman kepada siswa-siswa kita, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Mungkin di sisi positifnya anak merasa terbuka. Oh ini loh dia guruku, tapi dia bersikap seperti kancaku, ya, seperti temanku, sehingga apa namanya siswa itu akan bisa lebih terbuka, mengungkapkan apa aja yang ada di dalam hatinya, sehingga kita bisa apa namanya menggali banyak informasi, mengenali karakter siswa kita tersebut seperti itu dia ya. Betul, itulah salah satu positifnya kalau kita bersikap sebagai teman. Negatifnya apa? Seperti yang dikatakan Bu Dian tadi, bahwa negatifnya yang kita khawatirkan siswa-siswa kita ini tidak tahu batasannya guru, tapi dianggap pojok. Dan misalkan, hei guru mereka, halo bro, gitu kan? Nah seperti itu. Nah itu kan apa namanya menunjukkan bahwa siswa itu tidak tahu batasannya atau mungkin etikanya kurang gitu ya. Nah itu salah satu efek negatifnya kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai teman. Jadi siswa kadang bisa mohon maaf ya menunjuk mungkin ya karena merasa lebih akrab dengan gurunya, beda dengan teman-temannya, dia merasa yang paling istimewa seperti itu. Nah itu akhirnya nggak kurang baik. Nah berikutnya ada posisi keempat sebagai pemantau Bapak Ibu. Sebagai pemantau itu misalkan seperti ini, kita punya murid, dia tidak mengerjakan tugas atau lupa tidak mengerjakan PR. Kemudian kita meminta siswa kita itu untuk mengerjakan tugasnya di jam istirahat. Karena teman-temannya sudah selesai di jam istirahat, dia diminta untuk mengerjakan tugasnya. Terus kita memantau, kita menunggu. Ya, di posisi kontrol sebagai pemantau ini ada positifnya. Yaitu mungkin anak apa namanya lebih mengerjakan tugasnya atau melakukan sesuatu sesuai keinginan kita yang kita anggap benar itu. Tapi ya, sisi positifnya dia akan melakukan itu, tapi sisi negatifnya apa? Dia hanya akan melakukan itu hanya ketika dipantau saja. Tapi ketika kita meninggalkan kelas atau kita tidak di dekatnya, dia akan kembali ke perilakunya yang sebelumnya. Misalkan
ketika kita tidak ada di kelas. Ada mungkin siswa yang mengatakan, asik, jengkos atau jengkosan sehari kan. Nah itu kenapa? Karena kita memperlakukan diri kita itu, memposisikan diri kita itu hanya sebagai pemantau saja. Dan posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi yang paling ideal itu Bapak Ibu adalah sebagai manajer. Mengapa saya katakan demikian? Di posisi manajer ini kita akan membimbing anak siswa kita itu untuk melakukan segala sesuatu itu dan mengetahui apa konsekuensinya. Dan kalaupun melakukan suatu tindakan yang kurang benar, kita akan membimbing siswa kita itu untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi bisa mengajarkan anak itu lebih bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Nah, disinilah yang saya katakan sebagai manajer, posisi yang ideal. Nah, Bapak Ibu, untuk erat sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang ada siswa kita yang melakukan, mohon maaf, pelanggaran atau mengalami masalah, entah itu dengan temannya atau mungkin mengejek. Kalau di kelas kita itu, di kelas saya itu yang sering kali itu mengejek temannya, memanggil nama orang tuanya, dia Bapak Ibu. Nah itu sebenarnya kan sangat tidak baik ya, itu menunjukkan perilaku yang tidak terpuji atau mungkin pelanggaran-pelanggaran yang lain. Nah, bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah seperti itu? Nah, menurut modul yang sudah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini, kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 sisi Bapak Ibu. Yang pertama ada sisi menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah sisi menanyakan keyakinan. Lebih lanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, pada sisi menstabilkan identitas, kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat kepada siswa kita. Misalkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Pasti Bapak Ibu akan di dalam pikirannya mengatakan, berbuat salah tidak apa-apa. Nah, bukan itu nggak boleh ya. Sebenarnya Bapak Ibu, di sini saya tidak membenarkan sesuatu perbuatan yang salah boleh dilakukan, tidak. Tetapi tujuannya menstabilkan identitas ini supaya siswa itu bisa lebih tenang. Karena kan kadang siswa yang berbuat salah, dia kan bertengkar dengan temannya, dia kan akan emosi, ya kan? Akan marah-marah, emosinya memuncak. Nah, orang kalau emosinya itu lagi tinggi-tingginya akan sulit bagi kita untuk ajak bicara. Jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah kita stabilkan dulu identitasnya. Tidak apa-apa lah kita mengatakan ini dulu, itu tujuannya supaya dia lebih tenang, lebih lebih ludah, supaya bisa menerima apa yang akan kita sampaikan berikutnya. Bisa juga mengatakan seperti ini. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berbuat salah, ibu juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna dalam kehidupannya. Siapapun pernah melakukan kesalahan. Nah, atau bisa juga mengatakan seperti ini. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini pernah saya praktekkan kepada murid saya. Ketika itu dia anggota tim gerak jalan. Tetapi ketika latihan gerak jalan, saya menemukan anak ini duduk di tangga sendirian. Sedangkan teman-temannya sedang latihan gerak jalan. Saya tanya, kenapa kamu duduk di sini? Dia berurai air mata, menangis, tapi nangisnya itu nangis marah. Dia merasa kalau dia itu dikucilkan teman-temannya karena gerakannya itu berbeda dengan teman-teman yang lain. Dia dianggap tidak bisa. Nah, dimarahi sama teman-temannya juga. Dia merasa marah. Kemudian saya di situ mengatakan, sudah tenang. Kalau saya boleh cerita ya. Dulu waktu SD juga pernah ikut latihan gerak jalan. Ikut orang marik, bolak-balik ikut gerak jalan.
saya juga melakukan sama seperti yang kamu lakukan. Nah, yaitu kalau misalkan kalau kita berjalan kan gerakannya kalau kaki kiri maju, tangan kanan kan juga maju ini kan berlawanan arah. Tapi saya juga seperti kamu, saya nggak bisa melakukan itu waktu saya kecil dulu. Terus gimana ibu melakukannya? Ya sama seperti kamu ya berdoa itu gini kayak robot ini. Nah, jadi kalau itu apa namanya dianggap sesuatu yang salah dalam gerakan apa gerak jalan, tidak kamu saja yang melakukan itu. Bulia dulu juga pernah melakukannya. Jadi tidak hanya siswa yang pernah melakukan kesalahan, tapi kita pun juga mengakui bahwa kita juga pernah melakukan kesalahan. Atau bisa juga kita bisa menyelesaikan ini, ya. Sebenarnya bapak ibu ini tidak tertarik. Kamu tuh masalahnya apa? Siapa yang salah? Kalian bertengkar siapa salah, siapa yang benar tidak tertarik untuk mencari hal itu. Tapi bapak ibu itu, ibu guru itu lebih tertarik kepada ayo kita cari sama-sama. Sama-sama kita mencari solusinya apa, jalan keluarnya apa ya, supaya kita itu tidak ada yang dirugikan atau istilahnya win-win solution, sama-sama menang. Atau bisa juga kamu berhak merasa seperti itu, kamu marah kan? Ya nggak apa-apa, kamu berhak untuk merasakan emosi marah itu. Atau apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri, itu juga bisa kita sampaikan kepada murid kita. Berikutnya ada sisi yang kedua yaitu validasi tindakan Bapak Ibu. Pada tahap ini kita bisa mengatakan pada siswa misalkan, padahal kamu bisa ya melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, misalkan ketika kita diejek, kepada murid kita itu diejek oleh temannya, dia kan marah tapi hanya sekedar mengumpat saja atau mengejek pakai verbal saja, tapi tidak sampai memukul kan, maksudnya seperti itu. Padahal kamu bisa ya balas dia tuh dengan cara yang lebih heboh lagi, entah itu memukul atau apa. Tapi kan anak ini hanya mengejek saja. Nah itu kan artinya kita sudah memvalidasi bahwa apa yang dilakukan siswa kita itu tidak benar, ya, atau salah. Atau bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Entah itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk yang kita lakukan atau anak didik kita lakukan, pasti ada alasannya. Kita bisa tanyakan, kamu kenapa nak mengejek teman kamu? Pasti ada alasannya. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, dia akan mengutarakan di sini dulu. Yang penting kita stabilkan dulu tadi emosinya ya atau dedikasi. Kemudian bisa juga ini, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu sudah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalkan seperti tadi pada waktu game cobalah buka tadi, membuka dengan makanan. Misalkan temannya itu sudah melakukan banyak cara sampai memaksa, sampai cara yang paling keras sekalipun. Tetapi siswa kita atau kita itu mempertahankan apa yang menurut kita itu penting. Nah, kita patut menghargai itu. Ya, jadi jangan kita mendahulukan kamu salah nak, apa yang kamu lakukan itu salah, kamu menjudge langsung seperti itu. Dengan judge langsung seperti itu, mohon maaf ya, mohon tidak dilakukan seperti itu. Yang pertama kita tanamkan bahwa melindungi sesuatu yang kita anggap penting itu kita itu harus bangga. Anak itu berhak untuk melindunginya. Nah, bisa juga kalimat yang keempat ini, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu perlu menumbuhkan sikap yang baru. Boleh Bapak Ibu. Atau mungkin bisa punya variasi kalimat-kalimat yang lain untuk memvalidasi tindakan siswa kita yang salah tersebut. Tahapan yang ketiga Bapak Ibu yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Ada segitiga restitusi yang ketiga ini, sisi yang ketiga ini, kita bisa menanyakan kepada siswa-siswa kita apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga di dalam kelas tersebut. Lalu nilai-nilai apa yang sudah kita yakini sebelumnya. Kita flashback kembali ke awal tahun ajaran tadi ya, yang kita membuat keyakinan kelas. Itu kita ingatkan kembali, kamu meyakini nilai-nilai apa? Atau kamu membayangkan kelas seperti apa yang ideal menurut kamu. Nah, di situ siswa akan
apa namanya terketuk hatinya untuk mengatakan atau menjawab seperti ini. Saya itu Bu ya, pengen kelas kita itu ayam, tentrem, nggak ada yang bertengkar, saling menghormati. Dengan seperti itu, siswa-siswa kita itu akan kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Atau bisa juga Bapak Ibu kita menanyakan kepada siswa itu, nah kamu pengen jadi orang yang seperti apa? Nah, mungkin siswa kita akan menjawab, ya saya ingin jadi manusia yang sukses Bu, ingin hidup tenang, tidak ada yang mengejek saya, tidak ada yang menjahili saya. Nah, setelah ini kita bisa kemudian mengajak siswa-siswa kita itu untuk mengungkapkan ide-idenya. Bagaimana cara dia itu bisa memperbaiki kesalahan. Tapi sebelumnya kita tanya dulu. Nah, kalau kamu sudah menyadari bahwa yang dilakukan itu salah, kalau yang dilakukan itu salah, kira-kira kamu mau nggak memperbaiki kesalahan kamu, atau mau nggak kamu memperbaiki diri kamu supaya kamu itu jadi anak yang baik. Nah, disitulah siswa kita akan lebih terbuka lagi untuk mengungkapkan isi hatinya. Iya Bu, saya ingin jadi siswa yang lebih baik, saya tidak ingin menjadi teman lagi gitu. Kemudian dia akan kita ajak untuk apa solusinya, kira-kira kamu punya ide apa untuk memperbaiki dirimu ini. Misalkan kalau siswa kita itu bertengkar sampai baju temannya itu maaf ya robek atau mungkin kancing bajunya itu terlepas, sedangkan dia sebagai pelakunya, kita tanya, kalau seperti itu kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu jadi anak yang baik. Nah, dia akan berpikir seperti ini, ya berarti aku harus mengembalikan bajunya itu seperti semula, karena kan temannya pun pasti akan juga merasa rugi kan ya, kalau yang bagi korbannya tadi itu merasa rugi kalau bajunya lepas kancingnya, nanti nyampe rumah kan pasti akan ditanya sama ibunya ini kenapa, gitu kan. Nah jadi mungkin siswa kita itu setelah kita restitusikan tadi, dia akan berpikir, oh berarti aku harus memperbaiki baju teman saya disesuaikan dengan kesalahannya lah, seperti itu, menyesuaikan kondisinya. Nah kalau misalkan dia menemukan bakat, gimana bila saya melakukannya, padahal aku kan nggak bisa dodoli, nggak bisa menjahit kancing baju. Nah bisa kita carikan solusi. Ayo, kebetulan dulu bisa loh mengajar kamu bagaimana caranya menjahit tangan pakai jari tangan itu. Nah atau bisa juga cari solusi yang lain yang lebih relevan. Nah demikian Bapak Ibu, usai sudah penjelasan materi yang sudah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan membuka sesi tanya jawab. Oke, dari Bapak Ibu guru ada yang mau bertanya, boleh silakan tunjuk tangan. Ya silakan Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, bagaimana cara menanamnya? Ya, betul. Jadi ini ya pertanyaan yang menarik dari Bu Tika, bahwa untuk menerapkan budaya positif itu tentu saja kita harus mempraktekannya dengan membudayakan atau membiasakan kalimat-kalimat yang positif, bukan kalimat-kalimat yang negatif. Nah, bagaimana cara menerapkannya seperti itu? Misalkan seperti ini gitu. Siswa kita kan tidak boleh merokok ya, apalagi anak sekolah. Kita jangan mengucapkan ojo merokok tidak baik kan kesehatan, jangan merokok, jangan nakal, jangan. Nah kata jangan atau mungkin kata dilarang itu mengindikasikan kalimat yang negatif. Ya, itu kalimat yang negatif yang sebaiknya kita hindari Bapak Ibu. Ya. Terus bagaimana cara menerapkannya kalau tidak boleh ojo nakal, jangan nakal, jangan merokok, jangan mengganggu temannya,
dilarang berisik, dilarang ini, dilarang itu. Nah, kita bisa menggantinya seperti ini, misalkan kita menghargai orang lain. Kan kalau misalkan kita menghargai orang lain kan dengan cara otomatis tadi ya tidak merokok itu. Jadi kita sebisa mungkin menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Kita menghormati teman kita. Kita meyakini bahwa orang berbuat baik kalau kita juga berbuat baik. Kita bisa saling melengkapi. Jangan kita pakai kata yang negatif tadi, misalkan jangan merokok. Dia akan muncul dalam dirinya itu kekepoan atau keinginan. Apa ya caranya merokok? Rasanya kok gimana ya? Malah semakin penasaran, semakin ingin mencoba. Disitulah kita sebaiknya menghindari kata-kata yang negatif. Tapi sebisa mungkin kita merubahnya atau menggantinya dengan kata-kata yang lebih positif. Dimana tujuannya itu ya satu itu, hanya saja mungkin caranya yang berbeda. Itu gitu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ya. Masih kontrol. Gitu, oke. Jadi misalkan siswa-siswa kita ini beragam karakternya, multikultural. Terus bagaimana kita menerapkan posisi kontrol kita, gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, untuk kita ketahui bahwa posisi kontrol yang 5 tadi itu tidak bisa kita terapkan sekaligus, harus satu persatu dulu. Bisa kita mulai dengan posisi kontrol sebagai teman. Dimana kalau kita menghadapi murid itu dengan posisi sebagai teman, kita akan lebih mudah menggali banyak informasi dari siswa tersebut. Kita akan lebih mudah mengenali karakter siswa tersebut. Kita akan lebih tahu bagaimana cara kita menghandle anak tersebut, langkah selanjutnya seperti apa. Baru kemudian ketika siswa itu merasa kalau kita ini temannya, dia merasa lebih aman dan nyaman bersama kita, baru kita berlaku pada posisi kontrol sebagai manajer. Kita bisa lanjutkan sebagai manajer tadi ya, mengajarkan anak kita itu untuk tanggung jawab terhadap perilaku yang sudah dia lakukan. Itu begitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, silakan Bu. Ya, jadi misalkan siswa kita itu melakukan indisipliner atau perilaku yang tidak disiplin, dan kita sudah melakukan tiga sisi dari segi bicara restitusi tadi. Apakah masih efektif? Kalau pelanggaran itu masih saja dilakukan secara terus-menerus. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya pun juga bertanya demikian dalam hati saya. Terus apa ya caranya? Untuk itu, kalau kita di sekolah kita itu ada guru BK, misalkan yang mungkin di tingkat SMP atau SMA kan ada, tapi kalau SD kan guru BK itu kan tidak ada ya, tapi melekat tugasnya pada guru kelas masing-masing. Nah, itu kita karena kita juga guru kelas, kita juga bisa flashback kembali kepada siswa itu melakukan perbuatan itu, kita analisis dulu. Dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Nah, kebutuhan dasar apa yang sedang dia ingin penuhi itu? Jadi alasannya apa? Kita bisa menggali lebih dalam lagi. Tapi yang lebih expert permasalahan seperti itu mungkin lebih di bidangnya ke guru BK gitu ya. Nah, kalau kita sebagai guru kelas ya hanya sekedar guru BK ala guru kelas, tapi yang penting kita sudah secara maksimal melaksanakan segitiga restitusi dengan satu harapan menciptakan kondisi pembelajaran yang aman, yang nyaman di kelas dan di sekolah. Dan tentu saja tujuan akhirnya kita ingin mewujudkan siswa-siswa kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu Bu ya? Sudah tidak ada pertanyaan? Sudah cukup ya, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila pada kesempatan ini ada perilaku atau kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.